Waalaikumsalam. Bapak mau beli tape ketan, tapi sekalian mau tanya-tanya boleh? Boleh ya, Neng. Iya. Yuk, di dalam aja ya. Ya, oke Bapak. Bapak, jadi begini, kemarin tuh kan kita nyobain tape ketan dari teman-teman dan ternyata Iya. rasanya tuh enak. Jadi kita penasaran, akhirnya kita datang ke sini. Sekalian pengen nanya-nanya sama Bapak. Oh iya, boleh, Neng. Iya, tape ketan itu asal-usulnya seperti apa gitu, sejarahnya lah. Untuk sejarah tape ketan ya, khususnya di sini itu udah turun temurun ya dari nenek moyang saya, mungkin yang penciptanya yang mulai juga saya kurang tahu. Jadi udah turun temurun sampai sekarang. Gitu. Oh, jadi turun temurunnya Iya. kayak diperkirakan itu sejak tahun berapa gitu, jadi sampai sekarang gitu. Mungkin kalau tahun gitu saya sendiri nggak apa, turun temurun dari nenek moyang aja gitu. Oh, jadi diteruskan aja gitu Iya, Mas, diteruskan sebagai aja ya sebagai makanan tradisional khas Kuningan sini. Oh iya, penasaran juga ya Pak, kan tadi Bapak juga menyebutkan dan kita juga tahu gitu bahwa di Kabupaten Kuningan itu ciri khasnya yaitu tape ketan atau bisa dibilang peyem gitu ya Iya, Pak ya. iya. Nah, kalau misalnya untuk proses tahapan produksinya itu seperti apa ya Pak? Untuk tape ketan, kalau di Sunda itu namanya peyem ya. Itu ada yang pertama itu kita bahan-bahannya dulu nih. Bahan-bahannya dulu yang pertama beras ketan, terus ada ragi, ada daun katuk, terus yang unik lagi ada daun jambu. Yang ketiga ini itu untuk langsung ke proses produksinya. Kalau daun jambu untuk pembungkus gitu ya. Untuk proses produksinya, pertama beras ketan dicuci sampai bersih ya. Udah dicuci terus dimasak sampai setengah matang. Nah, setelah masak setengah matang dicampur air dari daun katuk tadi. Yang sebelumnya daun katuk itu diperas dulu, airnya dicampur ke dalam nasi setengah matang itu. Setelah itu dimasak lagi nyampe matang. Nah, udah matang didinginkan. Ini di proses pendinginan ini harus benar-benar dingin supaya nanti proses fermentasinya bagus gitu ya. Udah benar-benar dingin sekali, kita taburi sama ragi tadi ya. Udah ragi tadi baru kita ke proses pengemasan. Mungkin kemasan ini ada dibungkus sama daun jambu itu. Daun jambu dikukus dulu nih, jadi nggak mentah gitu ya, jadi biar kelihatan kuning. Nah, udah gitu mungkin kita dimasukin ke kemasan, ada di kemasan ya, ada di ember, ada di toples, ada di mika juga gitu. Dan untuk proses pematangan kita membutuhkan 3 hari. Jadi dari mulai peragian kita tunggu 3 hari baru itu tape ketan matang bisa dikonsumsi. Mungkin itu secara detail seperti itu.
bertahan berapa lama ya Pak? Untuk masa simpannya dari matang, gitu ya, normalnya itu cuma 10 hari. Udah lewat 10 hari itu rasanya udah pahit, soalnya kan ini fermentasi. Fermentasi berjalan terus, otomatis kerasa itu berubah. Kecuali masuk kulkas. Itu juga setelah matang baru masuk kulkas, itu bisa tahan 3 bulan. Gitu. Dengan catatan ya, jangan masuk kulkas sebelum matang. Soalnya itu fermentasi bisa gagal. Berarti kalau misalnya dia masih mentah itu dibiarkan di luar gitu ya Pak untuk proses fermentasinya? Iya, jadi jangan masuk kulkas dulu. Kalau untuk varian rasanya ada apa aja atau bagaimana Pak untuk variannya? Untuk varian rasa ya lebih ke yang original. Ya. Pernah kita coba juga sih ya varian rasa yang ada rasa stroberi segala macam lah gitu. Cuma orang itu lebih tertarik ke yang original gitu. Jadi sekarang ya produksinya yang ori saja. Pak, kalau untuk membuat tape ini itu merupakan budaya daerah sini atau bagaimana Pak? Tape ketan ini udah jadi budaya daerah sini ya. Dulunya misalnya ibu-ibu di sini kalau ada upacara hajatan pasti bikin tape ketan, terus kalau pas mau lebaran juga bikin tape ketan. Jadi udah membudaya sekali. Jadi mungkin dari ya seperti saya bilang tadi, dari mulai nenek moyang sampai sekarang ini alhamdulillah masih eksis itu tape ketan. Oh, berarti sampai sekarang pun budaya membuat tape ketan itu masih berkembang ya Pak ya? Alhamdulillah nyampe sekarang berkembang terus gitu tape ketan. Mungkin malah sekarang ini untuk terutama kaum ibu-ibu di daerah sekitar sini. Bapak kan tadi disebutkan ya yang lebih banyak berpartisipasi itu kaum ibu-ibu. Nah, ada nggak sih Pak anak muda seperti kita yang ikut berpartisipasi? Emang itu yang kebanyakan sekarang ini masih ibu-ibu ya. Harapan saya ke depan itu anak-anak muda juga ikut berpartisipasi di pembuatan tape ketan ini ya. Soalnya minat untuk sekarang ini sudah agak berkurang gitu di anak muda itu ya. Jadi harapannya sekali lagi saya untuk anak muda bisa menewariskan, bisa meneruskan tradisi pembuatan tape ketan ini. Saya berterima kasih dan merasa bangga dengan kedatangan Neng ke sini ini. Secara tidak langsung ingin mengetahui lebih detail, lebih jauh tentang tape ketan. Mungkin bisa menjadi inspirasi untuk pengembangan di tape ketan ini barangkali. Iya Bapak, sebelumnya juga terima kasih ya Pak atas informasinya. Ya. Mudah-mudahan generasi muda seperti kita juga bisa ikut mewariskan dan melestarikan budaya Amin. yang ada. Ya. Kalau itu izin pamit ya Pak ya? Ya, ini pesanannya Oh, Neng. iya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.